Jangankan orang awam, mohon maaf, jangankan orang awam, keluarga ustadz, keluarga kiai, bahkan mungkin keluarga ajengan pun belum tentu loh Pak, belum tentu kalau ada yang meninggal di keluarganya bagi warisnya pakai hukum Islam. Baik, langsung saja. Mengapa harus belajar ilmu waris ya? Kenapa wajib belajar ilmu waris? Ada 5 yang saya akan sampaikan, 5 saja. Ada 5 poin mengapa kita wajib belajar ilmu waris ya. Sebetulnya banyak Pak, alasannya banyak ya. Tapi kita bahas 5 saja ya, 5 saja. Yang pertama, kata para ulama, kenapa kita wajib belajar ilmu waris? Karena ada perintah khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengaku pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengaku setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini waris Pak. Nabi Pak Bu ternyata secara khusus bilang kepada kita semua. Ya waktu itu bilangnya kepada para sahabat. Apa bunyi hadisnya? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-Qur'ana wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamu al-fara'idha wa 'allimuhu an-nas. Di awal hadis ini jamaah, Nabi mengatakan pelajarilah Al-Qur'an. Nih, beruntung nih Bapak Ibu jenengan yang punya majelis Al-Qur'an, punya majelis baca Iqra atau majelis baca ayat-ayat Al-Qur'an, apapun itu bentuknya. Berarti Anda ini sedang menjalankan perintah Nabi, Masya Allah, diberkahi ya. Alhamdulillah, saya dengar-dengar di Medland ini ada majelis Iqra ya. Ya, Ustadz Abdullah, alhamdulillah guru kita membimbing semua jamaah di sini untuk belajar Al-Qur'an pelan-pelan. Dari Iqra nanti naik terus sampai membaca Al-Qur'an. Itu Anda berarti menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menjalankan perintah Nabi, insya Allah besok di akhirat dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Wa 'allimuhu an-nas. Setelah pelajari Al-Qur'an, setelah mempelajari Al-Qur'an, ajarkan ilmu Al-Qur'an itu kepada orang-orang, dia minimal kepada keluarganya. Ya, kalau semuanya jadi ustadz, ya ustadz jadi apa? Jadi banyak, jadi banyak. Ya. Makanya perintah wa'allimu an-nas itu, ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Itu ya tidak harus kita jadi guru Pak, tidak harus jadi ustadz-ustadzah. Anda ngajarin keluarganya, putra-putrinya di rumah, ngajarin istri, itu ya termasuk menyampaikan ilmu gitu ya. Ajarkan ilmu itu kepada orang lain, itu maksudnya ya keluarga, minimal kepada keluarga. Wa ta'allamu al-fara'id. Nah, ini Pak, setelah ada perintah belajar Quran, ada perintah khusus pelajarilah ilmu fara'id. Al-fara'id. Fara'id itu nama lain dari ilmu waris. Nah, di zaman Nabi sudah ada nama fara'id. Ya, ilmu waris itu istilah di zaman Nabi Pak, di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu disebut dengan fara'id, al-fara'id ya. Pelajarilah, itu perintah langsung loh Pak. Ya, Nabi sendiri yang mengatakannya. Pelajarilah, ta'allamu itu pelajarilah. Pelajari ya, gitu, kalau bahasa kita ya.
jangan nggak belajar. Al-faraid itu ilmu faraid. Wa'allimuhu annas, dan kata Nabi kalau sudah belajar waris ya ajarkan ilmu waris itu kepada orang lain. Minimal yang hadir ini ngajarin keluarganya, ngasih tahu anak-anaknya lah, Pak, besok ini Pak, Bu, ini kan calon mati semua ya, termasuk saya. Kalau saya mati, bayangkan nih Pak, bayangkan, nggak usah bayangin orang lain ya, nggak usah bayangin orang tuanya, nggak usah bayangin siapapun. Kalau kita mati, meninggal dunia, ini nanti harta kita diapakan Pak sama keluarga kita? Kalau dibagi rata, tanggung jawabnya Anda loh Pak. Ada keluarga kita yang makan harta haram, iya, dibagi rata Pak, nggak dijalankan hukum warisnya. Nah, makanya kan tanggung jawab besar kita ini, yang camat ini ya, calon mati semua ini ya. Kira-kira kalau saya meninggal, ini anak istri saya ini gimana nanti ya? Bisa nggak menjalankan perintah Nabi yang ini? Nah, ini perintah khusus dari Nabi Pak. Ya, jarang kan dijalankan perintah ini? Jarang. Meninggal dunia, ya wes, tahlilan aja 7 hari sudah, habis itu selesai, nggak ada apa-apa. Ya istrinya merasa itu karena itu harta suami ya sudah dipakai terus itu ya. Yang repot ini anaknya masih kecil-kecil, ya ibunya masih muda lagi ya, nikah lagi, wah ketambahan orang lain lagi, tambah kacau ya. Maka jangan sampai ada makan harta. Nah, ini tadi minimal ajarkan minimal kepada keluarganya masing-masing. Baik. Jadi kenapa belajar ilmu waris? Karena ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kemudian begini coba, boleh nggak Pak Ustadz saya nggak pakai hukum waris? Apa sih hukum menerapkan waris? Nih, sering banyak pertanyaan, Pak Ustadz kalau ada yang meninggal keluarga saya ini, boleh nggak sih saya nggak pakai hukum waris? Nggak usah lah yang setengah, seperempat, seperdelapan itu, yang dari Al-Quran itu nggak usah dipraktekin. Pokoknya kita mau bagi secara kekeluargaan. Boleh nggak sih ya kayak gitu Pak Ustadz? Ya kita lihat para ulama bagaimana mengatakan hukum menerapkan hukum waris ini. Ini Pak kitab Madhab Syafi'i loh ya, kitab Madhab Syafi'i, yaitu Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Di situ disebutkan yajibu tatbiquhu wal amalu bihi. Hukumnya wajib, ora kena ora. Ya, wajib Bapak Ibu mengamalkan, menerapkan ilmu waris, wajib. Wala yajuzu taghyiruhu, tidak boleh dirubah-rubah. Anak laki-laki 2 kali lipat ya, anak perempuan setengahnya. Oh udahlah dirubah aja lah, bagi rata aja biar adil. Bagi rata biar adil katanya Pak. Nah itu namanya merubah. Itu tidak boleh. Wala yajuz, tidak boleh ya. Wal khuruju alaihi, dan tidak boleh keluar dari hukum waris. Maknanya apa? Berarti menerapkan ilmu waris kalau ada yang meninggal dunia hukumnya wajib. Nah, kalau wajib kok tidak dilaksanakan, berdosa atau tidak? Berdosa. Bahkan mungkin bisa makan harta haram ya, makan harta haram karena ngambil hak yang lain kan, tidak sesuai maunya Allah ya. Jadi kita ini Pak beribadah itu, ibadah itu kan gak hanya sholat ya, tidak hanya sholat. Menjalankan hukum waris itu ibadah bukan? Ibadah. Lah kalau ibadah tidak sesuai dengan maunya Allah gimana? Ini kita maunya ya maunya kita ya. Maunya kita apa? Bagi rata Bu ya. Maunya kita apa? Dibagi rata. Nah, biar adil katanya begitu. Nah, ini kan maunya kita. Kalau maunya Allah enggak seperti itu. Maunya Allah itu istri sekian, anak laki sekian, anak perempuan sekian. Ada angka-angka khusus. Baik. Sudah, ini yang pertama ya. Jadi kalau kita belajar ilmu waris itu berarti sedang menjalankan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua coba,
Kenapa kita wajib belajar ilmu waris? Kata para ulama, karena ilmu waris ini mulai hilang di tengah umat Islam. Jangankan orang awam, mohon maaf, jangankan orang awam, keluarga ustadz, keluarga kiai, bahkan mungkin keluarga ajengan pun belum tentu loh Pak, belum tentu kalau ada yang meninggal di keluarganya bagi warisnya pakai hukum Islam. Ya Allah. Karena tidak semua guru, ustadz, kiai itu menguasai hukum waris. Loh kok bisa Pak Ustadz? Kan dia kiai, kan dia ustadz, kan dia ajengan. Karena, ini Pak Bu tolong dicatat, setiap kiai, setiap ustadz, setiap ajengan punya bidangnya masing-masing. Punya bidangnya masing-masing. Kecuali ada kiai yang menguasai semua ilmu, wah itu pasti dia menjalankan perintah Allah, pasti dia menjalankan hukum waris. Kadang-kadang Pak Bu, ada ustadz, ada kiai, ada ajengan tuh dia hanya menguasai di bidang ini saja, ya kan? Ada yang ahli di bidang akhlak, adab-adab gitu ya, tentang tasawuf. Ada yang ahli di bidang tauhid, ada yang ahli di bidang tafsir, ada yang ahli di bidang bahasa Arab. Kan ada spesialisnya masing-masing kan? Ya, seperti dokter gitu kan ya. Dokter itu apa? Dia menguasai semua cabang dokter Pak? Enggak kan? Ada spesialisnya juga kan? Ada yang ahli bedah, ya, ada yang ahli apa? Jantung, ada yang ahli gigi. Yang ahli gigi bisa nggak dia ngoperasi sakit jantung? Nggak bisa ya kan? Nah, sama Pak Bu. Dunia perustatan ya, dunia perkiaian dan lain-lain itu seperti itu juga ya. Kecuali ini pengecualian ya, kalau ada ustadz kiai yang paham semua ilmu, nah itu insya Allah dilaksanakan. Tapi kebanyakan yang saya lihat Pak itu enggak. Nah, meskipun itu keluarga kiai, keluarga ustadz loh ya, belum tentu kalau bagi waris dengan hukum Islam. Kenapa Pak? Kenapa? Alasannya kenapa? Nih, ilmu waris mulai hilang. Iya, mulai hilang karena nggak dipelajari, karena nggak diviralkan, karena nggak diomongkan. Kalau pas ada yang meninggal tuh nggak diomongkan warisan, seolah-olah itu masalah yang tabu gitu. Ya kan? Ya, ngapain sih bahas-bahas waris? Wong kuburan bapakmu masih basah ngomongin warisan. Gitu kan. Digituin kita Pak. Ya. Ngapain ngomongin waris? Tahlilan aja belum selesai 7 hari kok ngomongin waris. Padahal warisan itu Pak Bu, baginya itu nggak harus dijual-jual ya. Tidak harus jual-jual harta warisan. Ini rumah, ini tanah, biar jelas istri itu berapa bagiannya, anak-anak berapa bagiannya, dicatat mawon, dicatat saja. Nih loh, pemegang saham ya, gitu kan, pemegang saham. Oh, istri itu 1/8 toh dari rumah ini gitu. Oh, sisanya buat anak laki sekian, anak perempuan sekian. Udah dicatat, itu sudah bagi waris namanya Pak Bu. Meskipun rumahnya dipakai bareng-bareng atau dipakai ibunya saja, enggak masalah. Yang penting jelas ini kepemilikan harta rumah tadi misalnya. Ya, salahnya kita itu mengira bagi-bagi waris itu harus dijual. Nanti ibunya tinggal di mana kalau dijual kan? Nah, kasihan. Ya. Jadi Pak Bu, bagi warisan itu cuma menentukan bagian-bagiannya. Tidak harus jual-jual harta warisan. Itu yang harus kita tanamkan terus ya. Gara-gara di pikirannya jual-jual waris ya, akhirnya kan nggak mau bahas waris ya. Terus nggak usah dibahas lah, nanti aja. Ibumu masih ada kok, nah, gitu. Nah, ini mulai hilang Pak, ilmu waris mulai hilang. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi, wa huwa awwalu ma yunza min ummati. Ilmu waris itu adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Nih, sudah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Ilmu waris ini bakalan termasuk ilmu yang pertama kali hilang, dicabut oleh Allah dari umat Islam. Nah, sekarang sudah terbukti ya, dikit-dikit ya. Ya kecuali jamaah Baitur Rahim ya.
insya Allah termasuk menunda kiamat ini ya. Kita menunda kiamat dengan belajar ilmu waris. Karena Pak, kiamat itu nanti terjadi kalau sudah tidak ada hukum waris. Sama sekali nggak ada hukum waris, Pak. Yang menerapkan nggak ada, yang belajar nggak ada, yang ngajarin juga nggak ada. Wes itu tinggal nunggu kiamat, hancurnya alam semesta ini, Pak. Hancur bumi. Ya, tapi kalau masih ada yang belajar nih, insya Allah masih lama. Masih lama. Berarti ini panitia penunda kiamat ini. Kita belajar waris berarti kiamatnya masih lama dong ya, insya Allah ya. Yang penting kita belajar ya, menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.